Kayak gini aja, lo setuju nggak kalau napi itu dibebasin sama corona, gara-gara corona ini? Jawab. Halo sobat dulur sekalian yang di Halo. rumah. Selamat siang, sore, malam, pagi. Dimanapun Anda berada. Baik lagi bersama kita di Halur Podcast. Podcast. Baik lagi bersama gua Nisa dan rekan gua. Tio Lusmana akan menemani Anda dengan obrolan yang kurang penting, di mana akan membantu Anda membuang waktu secara sia-sia. Jangan gitu bang, tapi skip lu bang. Guys, kalau bisa jangan Sekarang kan, skip ya. sekarang kan gitu. Please. Sekarang kan gitu. Orang kan apa ya? Nggak ada tontonan, nggak ada kegiatan. Orang bete pada nonton TV juga bosan. Ya kita ngoceh aja. Barangkali mereka baru dengerin kan sambil masak, mau sambil kayang, mau sambil apa kayak. Lagi kan lagi WFH gini kan orang nggak ada hiburan, bete juga Cak. Iya, ya lebih baik kalian dengerin podcast kita. Yo, Jangan lupa share ke teman-temannya dan subscribe. Halo lo. Kita nggak maksa sih. Jadi kalau menurut kalian, Harus kalau kita beda gitu sih, nggak kompak banget ya. Nah ngomong-ngomong soal WFH, yes. ngomong-ngomong soal WFH, kemarin baru saja diresmikan oleh Bapak Presiden Pak Joko Widodo resmi melarang mudik. Berarti lo nggak bisa pulang nih Cak, Bandung. Ya, gue cuma ngelus dada doang udah. Gua ngelus deh. Ya Allah, tampol nih. Ngomong-ngomong soal mudik nih, kayaknya bener-bener emang ini buat warga seluruhnya ya. Bukan, maksudnya tidak ada pengecualian. Exception. Yes, buat ya biasalah. Kayaknya iya deh, kayak memang kayak gitu deh. Karena kan memang berlaku untuk semua negara. Itu, semua negara, semua warga negara dilarang mudik. Dan Gitu. bukan cuma gua doang nih yang nggak bisa mudik. Lantas? Ya lantas. Di lantas, kok lantas tuh? maaf, nanti bapak saya undang. Ada Lalu? kedatangan tamu nih. Siapa sih? Di tengah-tengah kita guys. Oh. Dia juga anak rantauan yang tidak bisa mudik. Bagaimana cerita Siapa sih? dari dia? Siapa sih? Kita langsung tanya kepada Bang. Ngomong lu udah. Itu gua nih. Gimana kabarnya Bang? Hai guys, buat teman-teman yang nggak bisa mudik. So asik betul lu. Ya dong. Kan kita tuh jamet tuh. Jadi misalnya ini teman gua. Ya, Nah, teman. dia yang perkenalkan diri gua. Jadi itu kan tugas lu ya. Jadi misalnya ini teman gua, teman kampus, satu kampus gua. Jadi dia ini jamet, anak rantau. Dulu aku datang ke Pulau Jawa ini dengan kondisi jamet yang menurut dia keren di ranahnya, padahal di sini tidak. Makanya gue panggil jamet. Bagaimana Pak Misron, kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Ini setelan kayaknya baru balik gawe, apa gimana nih? Iya, ini terus terang gua baru banget balik kerja nih, langsung kesini. Emang lu nggak WFH? Untuk seminggu ini sih belum dapat WFH nih. Kenapa bisa nggak WFH? Karena di kantor lama gua itu rata udah WFH. Jadi ya paling masuk tuh CS, teller gitu. Ya jadi WFH juga ada kriterianya masing-masing sih. Jadi nggak semuanya bisa dapat WFH. Kebetulan gua nggak masuk kriteria itu ya. Jadi ya inilah, terima resiko, dedikasi tinggi buat. Tapi biasanya tahu gue ya, teman-teman gue yang kerja dia mengkarantina dirinya di kantor, jadi nginep di kantor gitu. Ya mungkin buat orang-orang yang rumahnya jauh dan aksesnya terbatas, ya mungkin itulah ya yang mereka bisa lakukan. Tapi kalau gue alhamdulillah masih kerja di seputaran sini, jadi masih bisa pulang aman. Oke, baiklah. Karakter apa? Lu bilang tadi ada karakter-karakter yang dapat WFH atau enggak? Maksudnya gimana? Kalau di kantor gue sendiri kebijakannya itu kalau WFH itu mesti di atas umur 50 tahun, terus ke kantor itu dengan transportasi umum. What? Apa itu betak itu? Apa itu betak? Buatnya dia guys. Jadi kalau di kantor gue itu harus naik transportasi umum dulu, harus punya gejala-gejala dulu, baru bisa dikategorikan WFH. Nah, taunya gejala gimana? Kan ada yang sehat
tapi dia membawa virusnya alias carrier, gimana? Ya itu. Ya katakanlah lu sehat, tapi kan kita nggak tahu di badan lu ada virusnya apa enggak. Ya kalau itu memang susah ya untuk ngedeteksinya juga. Jadi memang pertama kali corona ini booming, pihak dari kantor itu yang paling ini sih ACGA itu langsung mendata teman-teman yang di atas 50 tahun, yang rumahnya jauh, yang menggunakan transportasi umum, yang punya gejala, lagi sakit panas, batuk, pilek itu langsung dikasih fasilitas WFH itu. Yang umurnya sudah lumayan itulah ya. Ya kalau kita kan milenial, kalau mereka Umur berapa yang dikasih WFH? yang dikasih WFH itu 50 tahun ke atas. Nenek iya lah. Kita kan milenial. Nggak lucu. Kurang. Oke. Jadi 50 ke atas tuh. Bisa-bisanya ngelawak guys. Gua udah pantengin aja ya, ngomong fokus. Ya begini Dia lah. lawak lagi. Kalau udah lama banget kan nongkrong kan kita udah fokus banget nyari duit ini ya. So iya banget guys. Jadi kelucuan gue udah agak menurun nih. Malu lucu. Lu kan Oh teman iya. gua. Gua mau nanya nih Bang. Di kantor lu ada beberapa yang terkena nggak dari karyawan gitu? Ada yang sampai meninggal udah ada. Wah, Serius lu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi untuk di podcast ini gue nggak bisa menyebutkan orang. Iya, Ya jangan lah bro. kita hanya bisa bantu doa aja. Itu namanya kode etik jurnalistik. Yes. Betul. Nggak boleh emang. Itu tugas gua, kenapa lu bahas Cakep. juga? Oh iya mungkin wawasan gue gitu. Iya bagus. Oh, iya anjing. Tapi kalau untuk di Depok sendiri sih alhamdulillah belum ada nih ya. Cuman PDP, ODP udah ada. Iya. Maksudnya di Depok nih, di kantor lu cabang Depok gitu. Ya area Depok. Ah. Area Depok itu belum ada yang sampai meninggal, baru PDP dan ODP. Gue Tapi- salah nggak sih ngomong gini? Tapi kan gue nggak nyebutin identitasnya kali ya. Enggak lah. Enggak, Gue enggak. juga udah pernah gue bilang juga sama Ica di podcast ini bahwasanya di kantor di perusahaan gue yang lama tuh ada yang lewat juga. Iya. Dan itu umurnya itu muda. Umur 35 ke bawah. Nah, tuh. Tapi memang dia punya penyakit bawaan sih. Iya. Gitu. Sebenarnya kalau gue juga nggak ngeliat datanya banget sih. Mungkin yang meninggal itu rata-rata punya penyakit bawaan. Memang iya. Tapi menurut gue nih, kalau orang yang meninggal karena COVID-19, Hmm. kayaknya itu nggak murni dari COVID deh. Emang iya kan, memang nggak ada. Memang yang selama ini gue baca ya mungkin ya yang para ahli sana punya data yang lain nih silakan. Ini hanya gue yang dari yang sepenglihatan gua, jadi belum ada tuh yang meninggal gara-gara corona tok gitu, nggak ada. Iya, nggak ada. Pasti mereka tuh meninggal karena memang Tapi kan ada sekarang, diabetes kena corona. apa namanya? Ini. Dibahasnya positif. Tadi kan lu ya. bilang, Fran, yang umur 50 tahun itu dapat WFH, 50 ke bawah itu gimana nggak dapat? Kebijakannya sih begitu. Karena mungkin keterbatasan pegawai juga, jadi yang muda-muda perang terus bleh. Buka. Mundur. Sorry ya, kayaknya lo pernah bilang bahwasannya di perusahaan lo itu adalah perbankan negeri yang paling banyak karyawannya. Iya. Ya. Terus kenapa Itu gimana tuh? bisa begitu? Iya, jadi Terus maksud gue megang gunting lagi kayak mau menusuk orang. Terus maksud lo kalau misalkan yang 50 tahun dapat WFH, yang di bawah 50 tahun nggak dapat, terus yang tua aja tuh yang perlu dilindungin. Nah, anak mudanya gimana? ya maka dari itu nggak juga sih. Gue juga udah pernah ngomongin ini ke manajer gue bahwa virus corona ini memang nggak mengenal umur sih. Protes, silakan di kamera. Nah, ada kamera sebelah sana. Kalau nggak kuat tinggal lambaikan tangan. Misalkan kayak ada temen umur 30 punya penyakit diabetes atau mungkin ada gula, nah itu bisa mengajukan WFH. Jadi kebijakannya ya tergantung orang-orang yang di atas. Lu mau WFH nggak? Gua kemarin udah sempat ya ngerasain WFH itu. Perempuan Kebetulan sakit aja bang. gua juga kemarin udah sempat ya ngerasain WFH. Saya punya hepatitis. Kali aja gitu ya, daripada lu ya capek banget gua kerja. Saya punya hepatitis bu gitu. Jangan deh, jangan. Terus perasaan lo gimana nih nggak bisa mudik ke kampung halaman? Ya sebenarnya sih sedih ya. Karena tapi ada senangnya juga sih. Kemarin sih sedih banget karena pemerintah itu ngeluarin statement bahwa yang nggak boleh mudik itu
Polri, TNI, PNS dan pegawai BUMN. Iya, bener-bener. Nah, gua kebetulan kerja di perusahaan BUMN. Iya. Nggak lama, berapa hari kemarin lah, pemerintah itu ngeluarin kebijakan baru bahwa seluruh masyarakat tidak boleh mudik. Ya bagus Nah, lah. disitulah gua rasa kayak Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Yoi. sama rasa semua lah, nggak apa-apa. Iya, iya Sama bener-bener. rasa. Lagian kan juga sekarang teknologi canggih. Yoi. Kita kan bisa video call dengan orang tua di kampung. Ya, saat ini kita menyayangi keluarga kita dengan tidak berdekatan dengan mereka. Iya benar-benar. Tapi gini bang, maksud gua kalau misalnya Bapak Presiden kita sudah mengeluarkan statement itu, berarti kita nggak ada saling iri-irian ya tentang mudik ya. Jadi Di Pulau sama Jawa, rata. Irian masa. Oke, lumayan lucu kali ini, makasih. Tapi sebenarnya lo kira-kira kalau mudik itu berapa tahun sekali sih? Apa berapa bulan sekali sih? Ya kebetulan gua ini jauh ya di Pulau Kalimantan. Jadi Wow. kalau Wow. mudik itu mikirin biaya juga. Kalau Kalimantan, Minta suka duitnya sama nonton gue. ya. Kirim biaya. Jadi paling kalau gua sih mudik tahun sekali Lebaran. Kebetulan gua kan Islam, Ah. jadi dekat momen Lebaran tuh ya. Iya, Lu pikir iya. gue Yahudi ya kalau Nggak, kadang gua dikira orang kayak mirip-mirip orang Cina, dikira gua ntar. Koko kali ah. Tapi lu udah ngabarin ya ke keluarga kalau tahun ini nggak bisa pulang ya. Tapi keluarga gimana tanggapan? Ya keluarga sih sedih ya. Mhm. Heeh. Mereka sih, bahkan mereka yang lebih tahu duluan mengenai masalah berita nggak boleh mudik itu. Ya mau gimana lagi kalau udah instruksi pemerintah begitu ya, kita sebagai rakyat cuma bisa ngikutin. Iya benar-benar banget. Nggak apa-apa juga sih. Jadi Bentar. libur sih gua dialihkan ke Desember. Jadi libur Lebaran ini gua dialihkan ke bulan Desember bareng sama yang lain. Mudah-mudahan sih corona selesai nih belum. Amin. Amin. Ya, Jadi lo- mudah-mudahan jadi lo- secepatnya sih. Ya, kalau lu gimana, Cak? Atau nggak pulang ya tahun ini ya? Kalau saya gue pengen pulang, cuma gue kan karena PSBB ini ya, Hah? gue takutnya ada pengawalan ketat, Hah? apa enggak nanti daerah atau jalanan ada yang ditutup, gue Hah? ngerinya itu, makanya gue masih mikir panjang lagi nih, dan gue juga sebisa mungkin gue sehat dan gue Hah? harus banyak tes dulu sebelum gue pergi ke Bandung. Tapi alangkah baiknya kita bertemu keluarga ketika pandemi ini sudah berakhir sih. Iya sebenarnya Iya. itu, cuma yang namanya orang tua kan hampir tiap hari gua ditelepon Oh, gimana iya. keadaannya gini. Khawatir ya. Khawatir, nanyain pulang terus. Mencekam, Biasanya kan orang tua gue kayak udahlah gitu, yang penting gue tahu lu sehat, lu bikin status ya udah lu sehat gitu. Pas sekarang tuh enggak, dia lebih kayak nelfon terus gitu. Jadi kan ke gue juga pikiran gitu kan. Ya udahlah gue nikmatin aja, sabar-sabarin aja sih kalau gue. Ya, sabar. Bentar. Kos butuh waktu. Bentar. Agak sedih ya. Sedih banget gue sebenarnya, iya dah. Bentar, aku butuh waktu. Bentar. jadi lu berdua nih tahun ini sudah dipastikan Lebaran ini tidak bertemu keluarga ya. Banyak kesedihan di tahun ini, banyak apa namanya, banyak mengingat Tuhan kita dah. Iya, Kayaknya benar-benar. dunia ini udah mulai tua. Iya. Nah gini iya. sih bos, gue mau kalau statement lo yang barusan sih gini loh, ada beberapa orang yang di grup gua, di grup mana tahu atau yang banyak juga yang berstatement kalau dunia ini udah tua, kiamat sudah dekat. Ya memang kalau dalam agama kita kan sama-sama Islam ya, gue bukan Yahudi loh ya. Nih di agama kita kan kita wajib mengimani hari akhir, rukun iman kelima, ya kan. Tapi gue rasa ya agak kurang tepat sih men, lu ngomongin saat pandemi kayak gini. Kenapa? Karena warga masyarakat kita sedang dirundung ketakutan gitu. Jadi alangkah baiknya kita menyebarkan hal-hal yang lebih positif sih. Sebenarnya di pandemi corona ini ada hal positif Apa tuh? yang mungkin lu nggak kepikiran. Apa tuh? Kalau lu keluar siang, Ah. lu boleh lihat udara di Jakarta sekarang. Oh, lu pikir gua anak mana? Oh, lu orang Jakarta ya? Gua Jakarta asli, kurang ajar loh. Oh, Hah? Gua tuh sekarang saat pandemi gini, gua buka pintu pagi-pagi tuh Aku kentut kan? gitu. iya, jadi kalau gue sih mikirnya pandemi ini ada positif. Iya, ada positifnya. Iya. Gila loh, gua
ngerasain benar-benar kualitas udara tuh membaik di Jakarta. Kayak bumi ini merelaksasikan dirinya sendiri. Iya benar-benar. Iya. Kalau nggak kayak gini, banyak sih orang-orang jadi bisa quality time juga. Iya sama keluarga. Jadi mendekatkan yang tadinya jauh ya. Nah, udah gitu kan sudah diterapin juga physical distancing, bukan social distancing kan. Kalau social distancing itu kan mengurangi kehidupan sosial. Kalau physical itu kan fisiknya aja yang berkurang, sosialnya kita tetap. Cuman Gitu. ya kalau kita bilang sosial, ngomongin masalah sosial, gue sih masih rada-rada emosi sih kalau ngeliat orang yang stigmanya ini banget mengenai corona. Gimana tuh? Kayak ada mayat yang dikubur nggak dibolehin. Itu Iya, goblok iya. itu, dongo Sampai itu. perawat dan tenaga medis diusir dari kosan. Tolong. Gue sih nggak ngeliat langsung, cuman ngebaca beritanya kayaknya geram aja gitu. Miris Oh, aja sih Indonesia gua. gini banget. Gila ya kemanusiaan tuh, gila parah banget gue bilang. Padahal di luar negeri tuh banyak yang mengapresiasi loh. Di Cina, Tetangganya pun yang perawat tepuk tangan kan? tangan. Sampai si dokter itu pulang ke rumahnya. Rumahnya itu di Itali, kawasan pemukiman padat penduduk gitu kan di Itali. Dia sampai kaget terharu loh, dia nenteng tas, tetangganya itu tepuk tangan buat dia. Emang sangat salut. diapresiasi. Sangat Beda- diapresiasi. Beda di Indonesia beda. Beda-beda. Kan Beda gitu. sekali Lu udah Indonesia. lu yang nolak jasad-jasad itu, lu udah pada ngapain jing? Enggak gini loh, gue takutnya ya karena banyak penolakan dan berita-berita sekarang, takutnya jadi banyak sumpahan-sumpahan orang-orang. Betul. Iya. Kayak gue pernah baca di kolom komentar salah satu akun kasar sih emang ya. Gimana sih yang meninggal karena COVID itu bukan aib ya, emang bukan aib juga karena itu emang Emang bukan? maksudnya dia udah bawaan juga dari penyakit Iya. yang ada dalam diri dia, terus ketambah lagi virus ini. Menolak buat dimakamkan karena itu gua sumpahin ya, semoga lu yang kena. Nah maksud gua tolong deh gitu, daripada kita banyak menyumpah-nyumpahkan orang dan kita pun kayak legowo aja sih. Kalau gue sih lebih baik menggoblok-goblokkan orang sih daripada nyumpahin orang. Nggak, daripada gini loh, maksudnya ya udah Lebih sih baik itu kan tidak orang udah keduanya sih. meninggal. Lebih baik tidak keduanya. Kalau nyumpahin nyampe ke Tuhan, kalau goblok nyampe ke dirinya doang. Ya lebih baik tidak keduanya. Ya, kalau gua ada jalan karena memang salah satunya ya digas orang kayak gitu. Oh digas. Nggak bisa ada jalan lain, Yang Sang. dikasih rem. Karena Jangan gini loh. dikasih rem, Jangan dikasih rem. Jangan dikasih rem. Padahal chemistry kita sudah kebangun ya. Ya kenapa lo nggak ngerespon ya? Iya maksud gua orang-orang yang kena corona itu juga kan bukan maunya dia. Iya Masa bener mau banget. Kena corona. Iya. Serem corona ini, gua aja takut. Makanya ayolah buat temen-temen sobat-sobat dulur yang di rumah, stop menyebarkan ketakutan. Termasuk ya sorry ya, gue sih nggak setuju sama pendapat lo yang tadi yang lo bilang bumi ini tidak tua, bumi ini sudah tua, Udah mulai lelah. udah mulai kiamat. Sorry ya, gue kurang setuju. Ya memang gue harus wajib untuk meyakini hari akhir. Cuman kan please lah, kita jangan menyebar ketakutan. Iya, Kita sebar iya, benar. energi positif, kita buat semuanya bersemangat biar imun kita nih kuat. Iya benar. Sebar kebahagiaan. Kadang kalau terlalu banyak, gue sih jujur terakhir gue update berita corona itu pasien terjangkit itu terakhir gue lihat 1.300, lebihnya udah gue nggak ngikutin. Jelas Kalaupun sih. muncul di timeline gue, yang nggak sengaja kelihat aja, dan itu gue nggak baca full. Dan lo yakin pasien yang terjangkit itu segitu? Waduh, gue nggak ngerti deh ini kalau masalah begini datanya udah orang-orang tertentu doang yang bisa ngelihat. Iya sih. Kita rakyat cuman bisa berdoa aja semoga ini cepat berakhir. Nah, sekarang gue mau nanya nih tentang sholat Jumat yang ditiadakan ya sementara. Itu tanggapan lu gimana sih? Kalau gua kebetulan pelarangan sholat Jumat hari Minggu pertama ya, Minggu pertama gua masih sholat tuh, kebetulan masjid di dekat kantor gua masih buka. Tapi minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat dan sampai sekarang udah nggak ada nih berita sholat Jumat. Iya, Ajian pun bagus udah lah. nggak ada. Gua sih kalau gua diajarinnya dari kecil tuh kalau 3 kali nggak ikut sholat Jumat Iya. kita dianggap apa ya? Kafir. Murtad kali ya? Iya murtad. Iya, Keluar dari murtad. agama Yes. ya. Nah, sedangkan gua ini udah minggu keempat nih gua nggak ikut sholat Gue Jumat nih. udah 5. Gua murtad atau apa nih? Gue udah 5. Murtad atau apa nih? gua Karena nih? gimana ya menurut gue kalau kan gue telepon nyokap gue kan di sana yang gimana di Bandung, apa emang semua masjid sudah dilarang apa belum?
ternyata emang masjid di deket pemukiman gue di komplek gue itu belum ditutup. Mereka tetap menjalankan sholat, cuma jarak. Ya sebenarnya kita juga kan emang kalau belajar agama, kalau sholat berjamaah nggak boleh ada yang bolong. Karena kondisinya lagi kayak gini, jadi dijarakin. Jadi satu bolong, satu isi, satu bolong, satu isi. Sekarang gini, sholat berjarak aja itu sudah tidak apa ya bahasanya? Sudah tidak memenuhi syarat. Iya. Ya. Ya, Ya percuma aja lu ke masjid juga tidak memenuhi syarat. Ngapain? Mendingan udah aja ikutin yang MUI, dilarang. Kalau gua sih pernah ngebaca dan nonton Ustadz Somad ngebahas tentang jarak itu. Ya ini kan lagi wabah juga tertuang juga sih di Al-Quran tuh ada. Iya benar-benar. Jadi sholat Jumat berjarak tuh ada sebenarnya di Quran. Cuma kan kita belum mendalami sampai ke sana ya. Iya. Kemarin sempat Ustadz Somad ngebahas masalah sholat yang berjarak gitu. Iya. Kalau buat gua sih ya, kalau buat gua selamanya kayak gini yang ada di pikiran gua. Allah itu tidak akan menyulitkan siapapun untuk mempelajari agama, untuk beribadah padanya. Jadi kalau misalkan saat kondisi wabah kayak gini, daripada kita nyebarin penyakit, mendingan gak usah. Sorry, gua ada di salah satu grup gua bilang ada tetangga dia ngotot banget, nggak takut sama penyakit. Kalau memang meninggal karena corona, ya bagus di masjid. Man, please, kalau elunya meninggal sendiri sih nggak apa-apa. Kalau meninggalnya bawa orang lain, ntar yang mandiin lo kena. iya bangsat, kan udah dibilangin sama bintang Emon, lu ngapain diulang lagi? Iya, nanti tukang lemper lo kena. Yang bungkus-bungkusin lemper lo kena. Yang makan soto di tahlilan lo kena. Ya berarti kan sekarang yang jadi permasalahannya ketika kita nggak sholat Jumat lebih dari 3 kali itu gimana? Nah iya itu gue pengen banget nanya ke orang yang ahli nih, mungkin teman-teman di ini apa sih bilangnya? Sobat dulur. Oh sobat dulur, mungkin sobat-sobat dulur ada yang lebih ngerti agama ya. Gue ini udah termasuk orang yang 3 kali gak ikut sholat Jumat berturut-turut. Nah gue dianggap apa nih sekarang nih? Gue soalnya kurang ngerti juga. Kalau yang gue tahu sih enggak, gue udah nonton kok talk show-nya Najwa Shihab dengan abinya Quraish Shihab. Jadi dalam kondisi wabah ini itu disahkan apabila lu tidak sholat Jumat 3 kali, tapi dengan syarat diganti dengan sholat zuhur ya. Ya dong. Dan setahu gue gini men, ini menurut gue sekali lagi di pikiran gue, murtad atau enggak, kafir atau enggak, itu hak prerogatif Allah men. Itu hak Allah untuk ngecap lu kayak gitu. Iya benar. Tapi gue pernah nonton salah satu video. Dia bilang kalau misalkan kita sholat, kita sering wudhu, itu malah penyakit tuh nggak datang sama kita karena penyakit tahu mana yang beriman, mana yang tidak. Iya, insya Allah. Jadi gue tuh mikirnya gini, ya mungkin orang-orang yang Jumatan, intinya sholat Jumat, ya it's okay, nggak ada masalah, karena itu kan niat dia kepada Allah. Iya. Iya lagian kan kalau pas gitu dia lagi berwudu kan nyuci semua tuh. Iya benar-benar. Terus kan di situ ada batas suci. Kalau kita udah lewatin batas suci itu berarti kita udah suci dong, udah bersih dari segala. Iya. Iya. Ya kan masuk ke dalam rumah Allah kan udah suci ya. Iya, itu menurut gua. Cuma ya gini aja. Sorry ya, agak bertentangan terus lo nih. Agak bertentangan sih sebenarnya, tapi secara logika apalagi kan sudah disebutkan sama Abi Quraish, kalau lu membawa penyakit, membawa wabah, lu akan merugikan orang lain. Ustadz Khalid bahasa lama, sorry tat maaf, juga udah bilang kalau lu tidak baik seorang muslim itu membawa keburukan buat sekitarnya. Siapa yang bisa menjamin kalau lu setelah masuk situ lu bakalan hilang penyakitnya? Ya kan di musim corona ini masjid juga pastinya nyediain hand sanitizer dan kita juga berwudu. Ya mudah-mudahan sih nggak ada bawa virus, nggak ada lah orang sengaja mau bawa virus ke masjid buat kenain semuanya. Tidak ada emang sengaja, emang tidak ada yang sengaja. Tapi siapa yang tahu?
Iya, nggak ada yang tahu emang. Iya. Corona ini kalau udah kelihatan udah gue keplak juga. Gue injek batang layarnya emang apa Iya, sih? emang nggak ada yang tahu. Ini udah musuh paling berat ini. Iya. Tapi ngomong-ngomong masalah ini musuh paling berat. Yo, raja terakhir. Nah, ini corona menurut lu memang Lo jadi lu yang nanya gue sih. Enggak, gua kan Nggak apa-apa. gue ditanya mulu sampai juga. Sekali-sekali gue nanya tuh. Ini kan keresahan gue juga nih. Iya. Ini sebenarnya menurut lu nih, Cak, berdua. Iya, iya. Sebenarnya corona ini memang lahir dari binatang-binatang yang enggak wajar kayak kelelawar gitu atau buatan manusia sih? Wah, Ya ini mah rada sulit ini kan persepsi orang-orang bodoh kayak kita aja, keluarkan aja. Gue tidak Nggak mau ada. dibilang bodoh nih sepertinya. Karena gue kuliah aja dulu gimana deh. Ini menurut gua dulu apa Tio dulu nih? Coba Ica dulu. Ladies first. Iya, Ladies first. Kalau menurut gue, ini tuh ada campur tangan manusia. Jadi nggak pure dari hewan. Itu menurut gue. Contohnya? Karena hewan yang menurut kita di agama kita yang dilarang Dilarang apa nih? oleh agama. Dilarang, Tadi gue- dilarang untuk apa? Dilarang untuk dikonsumsi untuk Dikonsumsi. Itu kan nggak boleh ya kalau di kita. Sedangkan di luar sana tuh di negara-negara lain malah dikonsumsi. Harusnya kalau masalah kalau misalnya bicara Tuhan, ya mungkin orang-orang yang apa enggak yang tahu agama, meskipun itu agama apapun, pasti tahu Tuhan itu cuma satu, dan pasti ada tentang larangan-larangannya. Jadi kenapa hewan-hewan yang istilahnya kayak gitu masih dikonsumsi juga? Berarti Ica kan mikirnya ini bisa ada campur tangan orang juga. Iya. Yang lo maksudnya campur tangan orang apanya nih? Iya, maksudnya virus ini juga buatan? masih Virus betul. virus buatan. Iya. Nah, ini juga sebenarnya sih ambigu juga. Bukan berarti yang lo maksudnya bukan apa ya? Bukan dari hewan tertular ke manusia, tapi Iya. ini virus ini murni buatan manusia gitu kan maksud lo kan? Iya. Bukan Nah, gue nanya ini dari hewan apa emang ini buatan manusia? buatan tangan kan? Maksud lo kan? Buatan- Bukan dari hewan menurunkan ke manusia kan? Buatan saintis global lah. Wah, saintis global. Keras nggak tau? Keras men. Iya. Ini konspirasi sih ya. Lu ngundang kaum intelektual ke sini. Siap. Iya, jadi gua kalau gue sih mikirnya kalau memang dari hewan kan isunya kelelawar ya. Iya. Ya. Kalau misalkan Tapi kita- itu belum dibuktikan loh men. Iya, Sampai saat betul. podcast ini dibuat pun belum Cuman kan dibuktikan loh. media ngangkatnya kelelawar kan. Nah, maka dari itu gua bisa punya pikiran ke situ. Pasti ini ada campur tangan manusia. Tuh, Gitu loh. Gua sih masuk akal juga mau omongannya Cica, karena kalau kita bilang ini dari hewan-hewan ekstrim itu jauh sebelum ada corona di Manado itu ada Iya. pasar Hewan liar. Hewan, iya. hewan-hewan liar yang dimakan kayak tikus, kelelawar, kucing, Heeh. anjing. Monyet ya lu. Iya. Ini kenapa jadi main kata-kataan sih? Gas bet ya. sebelum ada corona, pasar-pasar itu udah ada sih sebenarnya. Itu sih kecurigaan gua satu. Iya, kenapa dan setuju nggak sih lu dengan adanya wabah ini, setuju nggak dengan beberapa orang yang bilang ini tuh salahnya Cina? Kalau gua sih Cina dikambing hitamkan. Keras nggak gua? Keras. Enggak. Sekarang gua nanya pendapat lu nih tentang sebenarnya corona itu disebabkan oleh hewan apa manusia? Menurut pandangan lu, karena pikiran lu sama pikiran gua belum tentu sama. Yoi. Gitu. Celana dalam lu sama celana dalam dia beda. Gimana nih menurut lu ya? Bangsat bet dah lu. Iyalah beda lah. Iyalah. Lu pakai G-string. Tapi ada main buat cowok G-string. Anjing Jadi ngomongin G-string, cepet apa? lu ada kali yang di hotel di Pondok Gede sana nggak? Yang waktu gaya-gaya itu di kampus lu ada kayaknya ada. Guys, kalian bisa lihat ya di sini cowok kewanitaan. Tapi nggak, balik lagi ke masalah apa tadi, campur tangan manusia. Corona Iya. ini sebenarnya pure dari hewan atau buatan manusia. Gua Logikanya gini sih, yo, kalau misalkan ini memang buatan manusia yang buat itu bisa diserang balik sama corona. iya, Ngerti nggak? kan gitu bisa diserang balik. Iya, maksudnya dia ngebuat virus nggak mungkin kan. Sedangkan kisah zaman dulu aja yang Chris bisa nusuk ke orangnya sendiri. Nah maksud gua corona kalau dia buat nggak menutup kemungkinan dia bisa kena. Iya.
Jadi kalau buat gue belum bisa memastikan. Apa corona ini udah disetting? Jangan masuk ke orang-orang yang ini. Hebat banget saintis global. Widih. Tapi enggak Ini udah juga sih. keras, Tapi kan Bos. ada beberapa dokter yang sudah meninggal juga gara-gara ini. Tapi kan bukan saintis global. Itu bukan ilmuwan macem. Ya itulah pokoknya. Ya gini loh. Kalau menurut gue belum bisa dipastikan sih. Ini gue tidak berani menarik kesimpulan apakah ini pure dari hewan tertular ke manusia ataukah murni buatan manusia. Gue belum bisa menyimpulkan sih. Bisa karena ada banyak juga teori konspirasi di mana Bill Gates katanya mau buat vaksin yang ditanamkan chip ke badan manusia. Ya itu gue baca. Gitu kan? Iya. Ini sih statement terintegritas lah ya. Karena yang ngomong Gaya juga, banget ngomong lu terintegritas. lu kan udah kaum intelektual, nggak salah dong. Baik. Sorry, ya. Lanjut. Iya, Gue kelepak juga. jadi statement ini dikeluarkan kalau nggak salah Perdana Menteri Cina. Katanya corona ini dibawa sama militer Amerika waktu Olimpiade US. Oh iya, Olimpiade Beijing. tentara lah. Olimpiade tentara. Lomba-lomba tentara gitu. Jadi virus ini sengaja dibawa dari Amerika. Wah, keras banget coy. Iya. Berarti perang dagang sampai begitunya sampai harus ngebunuh umat manusia. Berarti balik lagi ke pertanyaan gue, lu tidak setuju kalau Cina itu disalahkan atas semua ini? Enggak, gua nggak setuju. Berarti sama kayak gue. Kenapa? Sorry ya, ini gue agak melenceng dikit. Ada salah satu akun di Instagram. Dia berupa akun dakwah. Mereka melabelkan dirinya itu akun dakwah. Sebenarnya gue nggak ada masalah sih sama akun ini belakangan ini, karena memang nggak ada yang menyinggung lah. Tapi ketika dia membahas corona ini, gue rasa gue kurang serak aja sih, karena dia menyudutkan satu pihak loh. Dia menyudutkan Cina. Oh, buat gue, sorry ya, gue nggak ada maksud untuk menyinggung dakwah lu bagus, tapi please lah jangan menyudutkan satu pihak gitu, karena kita ini belum tahu pasti sumbernya dari mana. Iya, balik lagi ke orang-orang yang ngebaca berita itu harus bisa pintar-pintar memilih lah. Iya. Jangan satu berita dilihat langsung percaya. Kayak gue sih sekarang udah ngurangin banget yang namanya baca berita mengenai corona, karena dampaknya nggak enak banget di gue. Nggak enak banget karena itu bikin lo takut. Gue tuh dulu waktu pertama kali himbauan social distancing ini, wah parah banget dah. Sehari gue bisa cuci tangan sampai berapa kali sampai lumutan mungkin. Ini masih keriput tangan gue tuh. Iya, maksud gue. Iya, jadi suges kiranya. Jadi suges. Suges karena orang bilang ini itu Karena jadi kiranya ke bawah. Iya betul, karena pemerintah juga kan nggak jelas nih kapan selesainya ini itu. Kita udah bosan juga dengan hidup bersih. Ujung-ujungnya gue beli aja tuh tahu. Iya, sebenarnya gini sih, Strat. Tanpa adanya corona pun kita memang harusnya seperti itu. Lu harus cuci tangan sebelum makan. Jangan dibiasain makan pecel lele kobokan doang, harusnya sih gitu. Harusnya. Karena mungkin orang-orang kita kalau misalnya makan makanan pecel kayak gitu nyari simpelnya aja sih. Iya. Kobokan aja udah. Nggak, kalau gue sih nggak sependapat kalau masalah kobokan ya. Kobokan tuh jauh sebelum ada corona, orang udah pakai kobokan, kenapa baru dipermasalahkan sekarang? Karena memang itu adalah kebiasaan yang gue nggak bilang salah ya, kurang baik. Pekerja-pekerja yang kasar di jalan itu yang tangannya masih kotor segala macam. Makan aja. Gue tidak menyalahkan mereka. Gue hanya bilang itu adalah kebiasaan yang kurang baik. Ya mungkin dampaknya nggak kerasa sekarang. Iya, harusnya sih memang pemerintah tuh ya susah sih ya, media-media ini juga punya dia juga. Jadi mau kita bilang, kita sih pengennya pemerintah itu ngasih info-info yang positif, yang sembuh. Ya. Udah dapat vaksinnya mungkin. Atau mungkin pemerintah itu sudah menyaring informasi yang positif gitu, disampaikan ke masyarakat. Cuman kan balik lagi, media itu kan ya media kan nyarinya rating, ya media mah kalau nggak angkat berita-berita yang bikin dia naik, karyawannya mah kenapaan. Nah, gue baru bahas ini sama Ica di podcast sebelumnya. Gue pernah baca berita di suatu sumber di Twitter oleh suatu media. Jadi dia membuat berita gini loh.
Jadi beberapa instansi pemerintah akhirnya anggarannya dipotong untuk menangani COVID-19 ini. Tapi thumbnailnya, lo tau nggak? Thumbnailnya apa? Anggaran KPK dan instansi lain dipotong untuk menangani COVID. Anggaran KPK. KPK-nya yang diangkat ya. KPK-nya yang diangkat. Padahal banyak banget loh Padahal yang kan di situ- anggaran-anggaran yang dipotong, bukan cuma pihak itu doang gitu loh. Anggaran KPK ya orang bodoh di sana, orang bermedia yang tolol itu ya, woi KPK dipotong anggarannya. Padahal kan kalau diklik beritanya nggak kayak gitu isinya kan? Iya, namanya kan clickbait. Iya, mengejar rating. Makanya ya kayak dulu deh waktu kasus pertama COVID-19 ini di Depok. Gimana? Presiden kita itu gimana? Lu gimana? Menurut lo menutupi nggak? Menurut lo menutupi nggak? Kalau gue sih ngelihatnya masih slow. Heeh. Karena dipikir mungkin baru satu, baru dua. Menutupi nggak menurut lo itu? Ya dia ngasih informasi, cuman memang nggak terlalu full kali ya. Mungkin ada yang dibatasin, nggak semua masyarakat harus tahu. Oke, mungkin sisi negatifnya apa ya? Pengen negaranya ini dibilang aman. Ya, nggak panik. Negatifnya, positifnya dia pengen warganya ini tenang, Seran. Kayak gitu. Kan lucunya orang Indonesia tuh gini loh. Waktu pemerintah belum mengumumkan kasus pertama, jangan bohongi kami. Pada teriak begitu kan. Nah, begitu diumumkan kasus pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, panik. Kan lucu. Karena belum siap dengan keadaan itu. Kan lucu, Cak. Lu tidak siap dibohongi, tapi lu tidak mau dibohongi, tapi tidak siap menerima kenyataan. Ya, betul. Iya kan? Terus pemerintah ini kudu ngapain? Diem baik ngopi kali. Ih, diem baik ngopi. Tapi ngopi sebagian apa orang ngopi? tuh pada Diem baik. ya, tapi kan sebagian orang itu pada menyalahkan pemerintah juga. Iya. Itu loh, maksud gue ya kita ikuti aturannya saja. Nanti mungkin kabar baiknya ada dan itu pasti tersebar kok gitu Iya. loh. Oke, Jadi kita nggak perlu takut juga. Sekarang gue tanya sama lu, Seran, lu yakin nggak kalau pemerintah nih bakalan bisa ngatasin COVID-19 ini? COVID-19 sih pasti bakalan berlalu, cuman kapannya gue nggak bisa. Berarti lu yakin pemerintah bisa ngatasin ini? Bisa dong. Ya kan? Kalau wabah itu diturunkan pasti ada. Lalu buat apa ada survei oleh sebuah media mengadakan survei ya, 62% kalau nggak salah, koreksi kalau gue salah ya, 62% rakyat Indonesia setuju pemerintah bisa mengatasi wabah COVID-19 ini. Sisanya kan berarti nggak setuju, ya kan? Ada loh orang yang nggak setuju. Ya iya, kemarin juga pilihannya dua, Jokowi Prabowo. Ada loh yang nggak pilih Jokowi. Oke, sekarang gini, gue tanya sama lu. Seru nih guys. Gue tanya sama lu. Di negara ini, negara kita, pemerintah yang mengambil alih untuk wabah ini. Betul. Benar nggak? Logikanya kalau lu nggak percaya sama pemerintah, lu percaya sama siapa? Ningsih Nampi. Nggak percaya pemerintah gimana? Kalau misalkan lu nggak percaya sama pemerintah, lu nggak percaya pemerintah untuk ngatasin wabah ini, lu percaya sama siapa? Ningsih Nampi atau siapa? Ya, lu keluar aja dari Indonesia. Ya kan gitu. Lu udah masuk di sistem Indonesia, lu udah masuk di sistem Indonesia yang demokrasi, ya lu harus ikutin. Iya. Sedangkan kan keluar negeri pun sekarang nggak boleh. Ya lu mati aja lah. Mati aja kan kalau iya kan? Ini lu mati aja. Logikanya kan gitu, Sran. Ya mungkin beberapa orang mikir pemerintah itu isinya orang-orang jahat, tapi gue yakin ada orang baik. Iya. Ada juga orang baik. Gue kesannya masyarakat Indonesia gitu, Cak. Ya ini kita serem banget. Kebanyakan terlalu mengeneralisir. Iya, Gitu. balik lagi sih, ada pro dan kontra juga. Iya. Kenapa ada beberapa persen yang tidak setuju tuh karena itu, maksud gue. Ini ngomong-ngomong pengamanan ketat, aman gak nih? Aman. Paling hilang kita di sini. Tadi ngebahas agama, ntar FPI lagi depan. Kan pikiran kita belum tentu sama dengan pikiran yang nonton. Itu adalah hal yang wajar. Kita hanya mengutarakan apa yang ada di pikiran kita. Suka ya nonton, nggak suka ya dari tael. Gitu, nggak usah diklik. Kalau mereka mau diskusi, silakan DM akun Instagram kita berikan tempat untuk berdiskusi. Kemisran ini dia tau WA gue banyak banget keresahan selama COVID-19 ini. Walaupun kita belum siap untuk mengundang seseorang, ya udah kita siapin. Ini mic-nya aja pakai lakban.
saking kreatifnya ya udahlah gue nakan. Saking kreatifnya tim lu, Iya. bukan lu. Bukan gua sih, Iya. tim gua. Gua kreatif dong. Ini yang lakban siapa ya? Tim lu Gua. Enak aja lu. tidak berfaedah. Tidak berbeda. Jadi intinya gimana nih ya? Menurut Ica sama Tio lebih efektif mana, PSBB atau lockdown? Ica Kalau dulu. gua. Kalau gua lebih baik lebih mana? Gimana? Lebih efektif PSBB atau lockdown? Lebih PSBB efektifnya atau lockdown? PSBB lah. PSBB. Kenapa? Ya karena menurut gue kalau dari ada jam-jamnya kan untuk misalnya yang jam siang apa pagi dia kan ada patrolinya. Lockdown juga ada. Lockdown juga. Tapi kalau lockdown tuh kita kan pasti ya kayak teman-teman gue pada saat belum PSBB dimulai masih hedon baik Hedon, susi kom hedon. gitu loh maksud gue. Kalau sekarang bener-bener kayak nongkrong dikit udah Lockdown Gerbek juga, gitu lockdown juga loh. gitu sih. Tapi Kalau lockdown kan benar-benar lockdown, Lockdown. tanpa ada yang nongkrong, tanpa ada yang apa. berarti lu menanyakan ke gua, lu kira-kira lu setuju atau enggak di lockdown gitu ya? Ya lockdown atau PSBB lebih efektif Kalau mana? buat gua apa yang diterapkan pemerintah gua ikutin aja. Mau lockdown ya lockdown, enggak yang enggak. Mau PSBB ya support, Ya, enggak juga enggak apa-apa. utarakan dong pemikiran lu. Karena memang itu yang gua rasakan. Nih, pemikiran gua gini. Ya, gua mencoba netral di antara PSBB dan lockdown ini. Gua bahas lockdown ya. Ya, gue tidak mengharamkan lockdown. Mau lockdown iya, mau enggak juga silahkan. Toh gua sudah merasa hidup bersih, gua udah melarang semua anggota keluarga gua untuk hidup sembarangan. Gua rasa gua nggak perlu khawatir, gitu kan. Tapi gini loh, ketika pemerintah mau menerapkan lockdown, ya, lo pegawai Ya. di sebuah instansi, Ya, lo WFH pun masih tetap Ya. terima gaji. ya. Coba lo pikirkan ojol, sorry jangan ojol ya, udah mungkin ada beberapa orang yang angkat isu si ojol mau dikisianin. Karena gini, tukang cilok kalau dia nggak keluar dia dapat uang dari mana? nah itu yang mau gue tanyain tuh. Kalau misalnya kita lockdown bener-bener siap apa enggak dengan perekonomian masyarakat yang tidak bekerja apa enggak tidak dapat penghasilan lagi. Ini Karena itu sesuatu yang penting loh. Iya, karena ini gue baru tahu loh ternyata 60% dari masyarakat Indonesia adalah pekerja non formal, bukan Iya. karyawan. Nggak masalah sih kalau itu. Jadi kalau nggak salah dulu pernah di ILC ya, ada yang ngebahas masalah karantina. Jadi kalau karantina full itu semua ditanggung pemerintah. Ya oke, katakanlah pemerintah memang nggak siap buat gue. Ya mungkin hitung-hitungan pemerintah dia hanya bisa sanggup kita dibiayain lah ya istilahnya, Iya. mungkin 3 bulan, Heeh. mungkin dananya nggak cukup. Tapi di undang-undang ngomongnya seperti itu. Iya. Kalau dia menerapkan lockdown, Lockdown semua wajib ditanggung sama pemerintah. Ya katakanlah kalau menurut gue ya, katakanlah pemerintah memang nggak siap ya, at least ya lu harus berusaha sendiri kan gitu. Iya, kalau misalnya berusaha sendiri, ambil contoh ini, mesti ngapain? Ngidupin perut kita tuh. Enggak, ini kan kalau misalkan nggak lockdown. Iya, Oh. kalau misalnya jadi lockdown nih. Kalau udah lockdown kan pemerintah udah wajib gitu, wajib membiayai. Tapi sebagian kota sudah melakukan PSBB, benar-benar PSBB nih, PSBB atau lockdown? PSBB, PSBB. PSBB, di Indonesia belum ada lockdown. PSBB. Ada loh, udah beberapa daerah yang menerapkan lockdown dan akhirnya kacau. Tapi dia memberikan sumbangan, Gimana? sudah menerapkan PSBB Mhm. untuk wilayah tertentu, misalkan gak boleh ke sini ya udah, lu kalau mau butuh apa-apa hubungin ke sini aja. Tapi minggu pertama, 1 bulan pertama tuh di kota gue Hah? diberikan bantuan kalau nggak salah. Ada Iya. beberapa bantuan yang benar-benar ke desa-desa tuh yang pelosok-pelosok kayak gitu. Karena ya kalau nggak nyari mata pencaharian ke kota nggak bakal bisa ini. Jadi mungkin itu udah bukan- pemerintah Itu udah bukan urusan masyarakat, itu udah urusan pemerintah. Itu kan Nah. kalau di lockdown. Iya. Iya, Enggak, maksud gua- beberapa negara yang menerapkan lockdown sembuhnya cepat. Iya, memang. Cina langsung lockdown
Iya, karena kan 3 memang bulan, mereka sembuh. memang untuk membiayainya ada kemampuan untuk membiayai masyarakatnya kan. Jadi sekarang katakanlah Indonesia tidak memiliki kemampuan tersebut, mau dikata apa? Masa mau dipaksain lockdown? Ya jadi kemarin Sekarang aja PSBB, gara-gara urusan perut, orang ngerampok, ngebegal. nah itu tuh gua nggak setuju tuh, kayaknya tingkat kejahatan itu semakin naik nih. Nah, Apalagi- wah, gini nih pertanyaan gua. Mohon maaf ya pada Bapak yang terhormat. Mohon maaf ya, Kenapa napi Dibebaskan. dibebaskan? Sedangkan ini menurut gua ya, menurut pikiran Nisa ya, corona sama napi tuh nggak ada hubungannya. Kalau bicara uang anggaran ya, sekarang gini deh, yang korupsi kan itu selama dia ditahan berarti hartanya disita dong. Itu lari kemana? milik negara dong. Harusnya Jadi milik negara. Nah itu tuh kemana gitu loh. Oke, gini aja, lu setuju nggak kalau napi itu dibebasin sama corona, gara-gara corona ini? Setuju. Jawab. Lama banget jawab lu. Ada bingung juga sih, bisa kalau setuju ada alasannya juga, kalau nggak setuju ada alasannya juga. Oke, setuju, apa alasan Oke. lo? Ya kalau setuju yang mengurangi untuk memutus peredaran corona itu, karena kan di sana orang numpuk-numpuk. Enggak gitu. Walaupun memang mau Enggak, kalau ntar dulu, kalau misalkan lu bilang orang kan di sana di dalam udah pasti nggak akan kena, Hmm. nggak akan keluar. Yang ngantarin makan yang nganter makan siapa nih, keluarganya atau si ya Pierce? keluarga kan udah Pasifik, nggak boleh jenguk dong. Tukang masaknya, pegawai sipilnya yang ganti-gantian sip, emang dia nggak keluar ke Logikanya tempat- gini. Apa bedanya dengan kita yang belanja? Apa bedanya dengan kita yang belanja ke supermarket, ke pasar? Enggak, Apa logikanya bedanya? Itu kan dianterin juga sama yang semua karyawan yang bekerja termasuk yang di mall, Iya. pasti itu tuh beresiko. sterilin dulu lah. Ayo. Gak mungkin tiba-tiba masuk, apalagi sebuah misalnya rutan atau sel, pasti kan dia harus disterilin dulu sebelum masuk. Gak ada hubungannya napi dengan corona, maksud gue tuh gimana ya ngomongnya, Iya, karena gue merasakan keresahan ini loh bang. Ya kalau misalkan dibilang protokol itu nggak mungkin lah di setiap lapas tuh udah nggak pakai yang namanya room apa yang buat steril Ya, itu, hand bos. sanitizer di mana-mana. Gua jenguk teman waktu itu aja ke lapas, itu berapa kali pemeriksaan. Kurang ketat apa Iya, di lapas tuh. yang jadi konsen gua pegawai apa sipir-sipirnya itu kan, sipir itu kan kalau ganti sip pulang ke rumah. Ah. Nah kalau dia dari rumah bawa corona ke dalam, Apa Kan gua bilang apa- disterilin dulu sebelum masuk tuh disterilin dulu bang. lalu apa bedanya dengan kurir yang mengantar barang ke rumah kita? Nah, ya udahlah, what the fuck lah. Corona ini. Oke, kalau lu dari tidak setujunya gimana? Ya kalau gua nggak setujunya, siapa yang ngejamin tingkat kejahatan Indonesia nggak naik semenjak Nah. napi-napi ini keluar? Terbukti kan banyak. Terbukti, betul. Nah. karena ini menurut gue ya, kita mengeluarkan napi, Hmm. kita kerja 2 kali nggak sih? Ini menurut kalian di rumah ya, logikanya. Sekarang kayak banyak kejadian napi baru keluar dari penjara, ketangkep lagi nih dengan kasus yang sama, kan kerja 2 kali. Kerja 2 kali. Iya. Mendingan lo diam-diam aja di sel gitu loh, maksud gue. Sampai ada ini sih yang gua baca, ada yang ditembak mati juga tuh. Iya, karena itu udah brutal banget aksi mereka. Sebenarnya susah sih men, itu kan mereka bicara soal HAM ya, hak asasi manusia. Iya. Kalau bicara HAM tuh panjang. Iya. Gua salah satu orang yang concern terhadap HAM loh, termasuk hak Hamnya warkop. omen dong, termasuk hak wanita untuk menolak poligami. Gue concern ke situ, karena menurut gue wanita juga punya hak. Iya. Ini kan panjang, kita bahas next episode. Baru gue pengen rebut ini udah Sorry. menggebu-gebu banget nih gue. Tahan, semua ada masanya. Kita tidak mau membuat lebih riuh, oke? Tahan. Gini loh, gue juga salah satu orang yang apa ya, concern terhadap hak seseorang, hak karyawan, hak perempuan segala Iya, macam. iya, iya. Gue pengen tuh kemanusiaan adil dan beradab. Iya. Tapi gue juga mikir gini loh, kayak napi gitu, oke lah lo mikirin HAM. Apa kalau mikirin HAM orang-orang di luar sana yang dilanggar oleh para napi ini? Habis. Kan gitu.
baru keluar udah begal. Mereka dibebaskan karena HAM. Mereka sendiri melanggar HAM. Itu bubarin aja lah republik ini. Lu dong. Tapi gua kemarin waktu dapat jadwal WFH itu ada beberapa video, ada beberapa bacaan yang gua baca seru sih. Jadi lu yang buat lu seru belum tentu buat gua seru. Katanya, ya ini sih buat kaum intelektual. Enggak men, jiwa lo sama jiwa gue beda. Gue tuh jiwa seni gue tuh tinggi banget. Jadi yang gua baca itu sih katanya ini itu semuanya ini apa itu? Corona ini corona ini sebenarnya skenarionya orang yang menguasai aset. Lu percaya nggak ada orang 1% buat menguasai semua aset kita di seluruh dunia? Gue percaya, gue banyak banget. Gue tuh meyakini ada hal-hal yang tidak kita lihat secara langsung, seperti ya diantaranya penyebar hoax. Mereka nggak dapat untung dari hoax itu. Mereka tuh cuma pengen ngelihat dunia ini kacau, udah itu aja. Ya, jadi kalau gua baca yang teori mereka itu, mereka buat problemnya corona, mereka buat reaksinya panik, nanti mereka ujung-ujungnya nawarin solusi. Ya kan, pembuat virus itu yang buat virus itu adalah perusahaan antivirus. Di komputer kan gitu. Ya enggak? Berarti virus buatan manusia dong? Gue tidak bisa mengiyakan, tapi gue berspekulasi aja lah ya. Tapi semenjak corona ini nama Bill Gates kenapa naik ya? Karena dia penyumbang untuk membuat vaksin. Ya nggak apa-apa dong. Iya. Bagus dong. Bagus lah. Tapi kok ada berita buruknya juga katanya. Acah. Dia sih salah satu orang yang termasuk di 1% menguasai aset di seluruh dunia itu dia termasuk orang yang punya maksud lain di antara itu kan, maksud lo. Ya gini sih men, kita macam-macam spekulasi terhadap hal itu. Ya sudahlah, menurut gua untuk mengatasinya kita bersatu aja lah. Gitu. Udah bersatu untuk melawan corona. Kopi gua lu seruput juga. Allahu Akbar. Oh, kopi gua udah habis nih. Ya. Banget gua mau nyeruput juga. Jadi solusi buat Indonesia apa nih? Kalau buat gua berhentilah kita saling menyalahkan. Berhentilah kita saling menyalahkan. Saatnya kita ini bersatu. Lu jangan merasa paling bener ya. Yang ditetapin pemerintah, ya udah lu lakuin. Jangan yang paling bagus ya lu saling bantu membantu lah. Oke lah, katakan pemerintah tidak mampu membiayai masyarakat. Makanya dia tidak lockdown. Maka dari itu kita yang masih mampu, alangkah baiknya kita membantu yang tidak mampu. Kalaupun lo tidak mampu, setidaknya jangan memperkeruh suasana. Udah itu aja dari gua mah. Kalau lo sendiri, Cak? Kok jadi lo hostnya sih, kurang ajar lo? Kok jadi gua mah itu yang ditanyain? Iya, gua udah pikir ini channel gua. Iya, gua kurang ajar juga. Enggak, lu dulu. Apa? Kalau dari lu apa? Corona ini. Iya, kalau gua sih cuman itu aja sih. Maksudnya takut boleh, gua pun takut, tapi kalau berlebihan gua rasa nggak bagus juga, malah buat kita jadi stres. Betul. Benar. Imun kita turun. Mungkin imunitas kita juga jadi turun, jadi kekebalan tubuh jadi nggak akan kuat melawan corona. Ya berpikir lebih positif, pintar-pintar memilih-milih berita, jangan cepat terpancing dengan satu berita yang serem-serem itu. Ya pokoknya berpikir positif lah. Kalau dari gua itu aja. Dari lu, Cak? Kalau dari gua, ya semua sudah terwakilkan sama beliau-beliau yang ada di sini ya. Pesan gua tetap jaga kebersihan aja sih, sama sering, ya bukannya sering, emang wajib mendekatkan diri sama yang di atas. Iya. Ya, udah gitu dong. Iya, gitu aja. Karena menurut gua gini loh, pada akhirnya cinta dan kemanusiaan yang akan membuat dunia ini kembali bersinar, bukan egomu yang kamu rasa paling benar. Itu aja sih dari menurut gua mah. Oke lah ya, kita sampai di sini dulu podcast kita. Kurang panas sih sebenarnya ya. Kita mungkin akan ada episode lagi yang lebih panas ya sebenarnya. Masalahnya gua di briefingnya podcast ini tukar pikiran, bukan beradu argumen. Tukar pikiran itu kan beradu argumen juga loh, gimana sih?
ditukar pikirannya, maksudnya pikiran lu gua terima, pikiran gua lu terima. Oke, kita lanjut. Gua tuh pengennya yang lu ngebantah, gua ngebantah. Lah, di WA nantangin udah nyampe depan kamera babi bu bebo. Ya udahlah ya, gitu-gitu Ya aja kita ya. mungkin segitu aja podcast hari ini tentang per dunia COVID-an ini. COVID-an. Ya, Ya. kita sharing aja sih. Ya, mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu supaya kita bisa berkumpul lagi, berkomunikasi lagi, bisa bahagia lagi. Ya. Ya udah, gua aja ngomong, gua mau nutup. Lu cuma tamu di sini, ngomong amat lu. Udah Enggak, diem aja. Gua mau wakili kaum milenial ini. Lu pikir gua bukan milenial? Oh, lu bukan di atas 40 umurnya. Anjing. Jadi gitu ya, mudah-mudahan wabah ini cepat berakhir. Kalau wabah ini berakhir, Semoga kita cepat-cepat dengerin lagi lah kan lagu Izinkan Aku Mencintaimu. Galau lu. itu lagu siapa? Lagu yang sering di Holy Wings, nggak pernah nongkrong di Holy Wings ya. Enggak, itu Izinkan Aku Mencintaimu siapa? Gua nggak tahu judulnya, itu liriknya. Berharap tak berpisah. Berharap tak Reza berpisah. Artamevia, gua sundut lu. Izinkan aku. Ini baru Salah. Holy Wings. Lu yang katro. Ya udah lah ya, semoga selanjutnya wabah ini kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin, amin, lebih amin, menjadi amin. manusia yang Yes. manusia utuh, nggak ada lagi perdebatan. Yang terpenting, yang sakit semoga disehatkan. Amin, amin. Yang sehat semoga sehat terus. Yang punya cita-cita semoga cita-citanya tetap Capai. tercapai. Yang punya karya semoga karyanya bisa Lebih melejit. lebih melejit. Dan yang masih harus keluar di tengah pandemi ini, semoga sehat terus. Keep safety guys. Yes. Jangan lupa hidup sehat. Oke. Dari kita itu aja. Gua Theo Lesmana, rekan gua, Gua Nisa. dan bintang tamu yang bukan bintang sih, dan tamu yang bangsat ini. Gue bintang yang belum bersinar. Yo, ini Misalnya Ramadi pamit. Dadah. Dadah. Sampai jumpa di podcast Salur berikutnya.